fungsi, serta tujuan OJK, gue kasih 100.000. Berapa? 100.000. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Bro, jual. Bang, jual ya bang. Bang apa tadi soalnya bang? Kalau misalnya lu berdua tahu pengertian, fungsi, serta tujuan OJK, gue kasih 100.000. Saya tahu. Apa? OJK itu otoritas jasa keuangan, yaitu lembaga independen yang memiliki fungsi, tujuan, dan wewenang pengaturan, penyelidikan, pemeriksaan, dan pengawasan. Yap. Nah, aku juga tahu tujuannya nih. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Habis itu juga ada fungsinya. Fungsinya juga ada 3. Yang pertama, menciptakan sistem pengaturan juga pengawasan. Kedua, memilih keputusan pada perkembangan serta kemajuan keuangan. Dan yang terakhir, melindungi konsumen. Mantap banget. Karena kalian berhasil menjawab pertanyaan gue, ini 100.000 untuk kalian berdua. Namun karena kalian jawab secara lengkap, gue kasih 100.000. 200.000 untuk kalian berdua. 3 lah bang, 3. Kalau 3, kita kan jawabnya 3 tadi. Dek, nyari duit susah. Ya udah bang, Yaudah, makasih. Stop! Kenapa? Wewenang OJK itu apa sih? Kamu nggak tahu? Enggak. Nih ya, wewenang OJK itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Iya kah? Iya. Isinya tuh yang pertama, mengatur perizinan lembaga keuangan, mengawasi lembaga keuangan, menyusun regulasi, terus yang terakhir itu tebak apa? Gak tahu. Menyelesaikan sengketa. Wow, gak tahu banget aku. Terus kalau misalnya peranan OJK dalam perekonomian Indonesia apa sih, Bir? Ih, masa nggak tahu sih? Nih Ya, ya, maaf ya. pertama, OJK terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor usaha yang berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional. Terus, OJK juga memperkuat koordinasi dengan para stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Demi apa? Iya. Kan? Terus pola hubungan antara OJK dengan lembaga jasa keuangan apa? Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan Pengawasan Sektor Perbankan yang semulanya berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral, dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Pengawasan yang dilakukan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Membentuk sistem informasi perbankan dan dalam membantu tugas pengawasan bank melaksanakan investigasi perbankan serta melakukan penyidikan perbankan. Lo ada tambahan nggak? Sebenarnya gue kemarin tuh sempat belajar juga. Nah, yang gue tahu tuh lembaga ini tuh bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan juga mereka melaporkan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud. Lembaga pengawasan ini juga dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data makro yang diperlukan. Otoritas pengawasan lembaga jasa keuangan juga membutuhkan independensi baik dari pemerintah maupun industri yang diawasi. Dengan begitu,
Tujuan otoritas jasa keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan dapat tercapai. Lalu, otoritas jasa keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.